Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergelincir di masa muda, wajar. Tergelincir di paruh baya, biasa. Kalau mereka akhirnya bertobat itu luar biasa. Tapi tergelincir pada waktu hari ketika meninggal dunia itu sesuatu yang sangat merugi. Dan itu merupakan kerugian total pada kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kita kaji, kita pelajari lembar per lembar pelan-pelan gitu ya. Dengan kita mengambil setiap poin-poin besar yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, ya supaya melahirkan kepada kita sikap waspada pada kehidupan kita, mengilmui kematian, supaya menjadi sebuah tawassul. Tahu tawassul? Menjadi sebuah perantara untuk memohon sama Allah. Ya Allah, saya pelajari kitab, saya pelajari ilmu, saya pelajari ayat, saya pelajari hadis yang berkaitan tentang kematian dengan harapan supaya Engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Sekarang, setelah kita memahami mukadimah itu, sekarang mari kita bahas. Kemarin pada waktu kajian kita membahas panjang lebar. Dan ini pertemuan kesekian kalinya ketika membahas tentang nama-nama lain hari kiamat. Yang menarik adalah, inilah yang menunjukkan keilmuan yang sangat dalam, wawasan yang sangat luas dari Imam Qurtubi. Bahwasanya Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat nama-namanya. Dan ternyata setiap nama yang ada pada hari kiamat itu memberi faedah ilmu dan memberikan kepada kita penjabaran yang panjang, yang sangat bermanfaat pada kehidupan kita ketika masih hidup. Saya dulu, termasuk saya akui, sebelum saya membahas dan membaca kitab ini, saya mengerti bahwasanya nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Kemudian An-Nazi'ah gitu. Hanya beberapa nama saja. Tapi ternyata kita tahu dari penjelasan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dijabarkan oleh baginda Nabi di dalam sunnah. Ternyata kita mendapati bahwasanya nama lain hari kiamat itu banyak sekali. Dan setiap nama memberi kepada kita pelajaran. Dan itulah yang masih menjadi pembahasan kita. Kita membahas tentang nama-nama lain hari kiamat yang selama ini kita secara normatif, commonnya itu biasanya ya mempelajari nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Tapi ternyata namanya itu banyak. Kemarin kita telah mempelajari tentang nama-nama hari kiamat itu ada Yaumul Qasas atau Yaumul Qisas karena setiap kejahatan akan dibalas. Ada Yaumul Haqqah, yaitu adalah hari ketika kebenaran itu nyata dan tidak ada lagi yang samar-samar. Jadi nanti kita tidak akan lagi kebingungan pada waktu hari kiamat. Ini yang benar. Bisa jadi ada orang yang memusuhi sesuatu, tapi ternyata yang dimusuhi itu benar. Dan dia yang salah. Terus disebut dengan Yaumut Thamah. Yaumut Thamah itu adalah karena sesungguhnya di situ adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin mereka ketika di dunia, mereka mendapatkan kedzaliman, mereka disakiti, mereka dipojokkan, diperangi. Tapi ketika pada waktu hari kiamat, mereka menjadi kaum yang dimenangkan dan mereka begitu tenang menghadapi kematian, menghadapi hari pengadilan. Disebut juga dengan Yaumus Sakhah, yaitu hari berdenting. Artinya, bahwasanya pada waktu hari kiamat itu ada dentangan keras sekali yang memekakkan telinga dan membocorkan gendang-gendang telinga setiap manusia di timur dan di barat. Disebut juga dengan Yaumul Wa'id, yaitu adalah hari ancaman. Hari ancaman bagi siapapun yang ketika di dunia memilih jalan hidupnya menentang kebenaran, memilih hidupnya untuk menentang Al-Quran, memilih hidupnya untuk konfrontasi dengan sunnah. Maka pada hari itulah dia akan terbelalak, mendapatkan ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam kehidupan Quran dan hadis betul-betul ditegakkan dan ditampakkan oleh Allah dan dia tidak bisa menghindari ketika dia mendapatkan ancaman langsung dari Allah sebagai pemilik kehidupan hari akhir. Kemudian disebut dengan Yaumul Wa'ad, hari perjanjian, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Wafa, hari pemenuhan, dan kita juga kemarin membahas Yaumun Nadamah, yaitu adalah hari penyesalan yang kita mendapati banyak manusia menyesal dengan berbagai macam hal-hal yang membuat manusia itu menyesal.
Sekarang mari kita buka halaman 467. Ya. Bagi yang belum membawa kitab, silahkan dibuka pada halaman 467. Kita menjumpai bahwasanya di antara hari kiamat yang disampaikan oleh Allah, yaitu adalah hari pertemuan. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan, kalau boleh kita klasifikasikan secara sederhana, nama-nama hari kiamat itu ada yang berkonotasi positif atau berkonotasi menggembirakan, ada hari-hari kiamat yang berkonotasi menakutkan. Kalau boleh kita klasifikasi menjadi dua. Nama-nama hari kiamat ada yang berkonotasi menakutkan untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang memilih jalannya untuk konfrontasi dengan kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Tapi di antara nama-nama hari kiamat, ada nama-nama hari kiamat yang berkonotasi kepada sesuatu yang menggembirakan untuk memberikan kabar kepada orang beriman bahwasanya hari kiamat itu hari panen atas seluruh ketakutan, atas seluruh ketaatan, atas seluruh pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi begitu ya. Jadi Imam Al-Qurtubi mengklasifikasi secara tidak langsung, walaupun tidak disampaikan di kitab, beliau itu seakan-akan menggambarkan nama hari kiamat ada yang menggembirakan, ada yang menakutkan. Sebagaimana memang posisi manusia nanti di pengadilan Allah ya terbagi menjadi dua. Ada yang gembira, ada yang ketakutan. Gembira karena mendapati janjinya Allah tidak ada yang salah, yang dia imani, dia benarkan ketika hidup, dan menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini suka menantang Allah dan berkonfrontasi dengan kitabullah dan sunnah. Sekarang mari kita bahas hari pertemuan. Di dalam ayat ini kita memahami bahwasanya hari pertemuan itu merupakan salah satu nama hari kiamat. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Rafi'ud darajat Dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala ma yasha min ibadihi liyundira yaumat talaqi. Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Dan Allah itu sangat tinggi derajatnya. Allah itu maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan posisi dan kedudukan Allah. Saking tingginya Allah. Allah pula yang memiliki arsy, tempat bersamayamnya. Allah yang mengutus Jibril membawa perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hambanya. Dan sesungguhnya Allah itu ketika memerintahkan Jibril untuk memberikan perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya menjadi nabi dan rasul, apa tujuannya? Liyungdira yaumat talaqi. Para nabi dan para rasul itu tujuannya satu, untuk mengingatkan manusia tentang hari pertemuan. Ya. Jadi sesungguhnya disitulah kita akhirnya paham bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari di mana Allah menggelar pertemuan. Allah itu menggelar episode perjumpaan kembali. Setelah manusia pada kehidupan mereka di dunia, mereka dipisahkan dengan jarak, mereka dipisahkan dengan alam yang berbeda, yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Maka sesungguhnya hari kiamat itu penegasan kembali tentang hari pertemuan. Dan tidaklah setiap manusia kecuali ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat, kecuali mereka pasti berjumpa, mereka pasti bertemu. Maka Imam Qurtubi lalu menerangkan, ketika Allah di dalam surat Al-Mu'min mengatakan liyungdira yaumat talaqi, untuk mengingatkan hari pertemuan, maka didetailkan secara terperinci oleh Imam Qurtubi. Maka pertemuan apa sih? Pertemuan apa yang terjadi pada waktu hari kiamat? Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi yang pertama, pertemuan orang yang mati dengan mereka yang lebih mati dahulu, di mana mereka yang lebih mati dahulu bertanya kepada seorang yang baru saja meninggal tentang keadaan penduduk di dunia. Jadi yang pertemuan yang pertama itu tentang kiamat, yaitu tentang kiamat kecil. Ya, ini kiamat kecil itu kematian. Bahwasanya hari kiamat dalam konteks kiamat kecil atau kiamat besar, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sesungguhnya ada hari pertemuan. Pertemuan kita dengan keluarga kita yang telah mendahului kita dan telah wafat sebelum kita. Tetapi ketika kita sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka kita berjumpa kembali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah
dengan kenikmatan fasilitas bisa menghadap ke surga untuk saling berjumpa kembali setelah kematian dulunya memisahkan mereka sementara. Ini termasuk salah satu sisi kematian itu yang dari perspektif yang menyenangkan.